ini sama ini berarti gini-gini. Oke. Besok ada pembagian kelompok di kelas. Semoga aku sama orang yang pinter. Jangan sama orang yang nggak bisa apa-apa. Ntar malah jadi beban. Udah jam berapa nih? Wah, malam banget. Udah mau tidur dulu. Takut kesiangan. Oke, perhatian dulu, perhatian. Kita akan bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama, Flo dengan Abigail ya. Yeay. Ya, nanti kerjakan dengan baik. Nah, untuk yang kedua kelompok, Kevin dengan Pelangi. Loh, ya. Kenapa aku harus kelompokin sama dia sih, Pak? Jadi beban dong nggak? Nggak tahu apa-apa. Ya makanya diajarin dong ya. Nanti kasih tahu ya, oke? Gitu ya, kelompoknya ya, oke? Ini gimana sih? Yang bener aja. Masa 5 kali 5 kamu nggak tahu? Ini gimana? Bisa diem nggak sih? Aku tuh lagi fokus kerjain. Dari tadi kamu ya jadi beban terus. Kerjain sendiri. Akhirnya, Pelangi kita ke kantin yuk. Yuk. Ih, kenapa sih aku harus kelompok sama si Kevin? Mana dia jadi beban lagi? Kan dia bisa cari orang yang lain. Kenapa coba harus sama aku? Pelangi, kenapa kamu marah-marah? Ini loh kak, si Kevin ini mas kelompok sama aku. Malah dia nggak ngebantu, nggak bisa pelajaran ini. Beban tahu kak. Kalau kayak gitu ya kamu ajarin lah supaya dia jadi bisa. Kenapa harus aku kak? Kan masih banyak orang pintar yang lain bisa ngajarin dia. Kenapa harus aku? Makanya kamu harus belajar rendah hati. Iya kan kak? Aku pintar karena aku belajar. Aku juara karena aku juga bisa menang. Gini loh ya Pelangi, semua yang kamu miliki, kepintaran kamu, kehebatan kamu, itu tuh bukan semata-mata semuanya milik kamu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan yang kasih. Semua itu titipan Tuhan. Jadi kamu gak bisa sombongin semuanya itu. Jadi selama ini kepintaran dan kehebatanku dari Tuhan ya kak? Iya dong. Berarti aku harus minta maaf sama Kevin. Betul. Terus mau ngajarin dia. Terus kita bisa kelompok bareng deh. Betul. Makasih ya kak. Sama-sama. Dadah. Dadah. Kevin, aku mau minta maaf. Tadi aku udah sombong dan gak mau ngajarin kamu. Aku sadar kok itu salah. Sini aku ajarin mana yang kamu gak bisa. Yuk. Yuk. Kru kita tinggal satu nih Ejen. Orang di tengah sungai. Apa ya? Siapa orang ini? Gimana kalau kita agak perhatikan sedikit-sedikit. Siapa orang ini ya? Sepertinya dia bukan orang biasa deh. Dia di kulitnya ada sesuatu yang aneh. Oh, berarti dia lagi sakit nih. Tapi kenapa dia di tengah sungai? Kenapa dia nggak di rumah sakit? Orang yang sakit terus di tengah sungai. Oh, detektif ingat nih kisahnya. Dia ternyata adalah seorang panglima perang yang harus merendahkan hatinya supaya bisa sembuh. Kalian tahu nggak siapa? Ya udah kita langsung bahas aja nih, siapakah panglima ini? Jadi dia itu adalah panglima yang bernama Naaman. Dia adalah seorang panglima raja dari kerajaan Aram. Aram itu sangat membenci Isra.
Israel. Karena mereka itu sering berperang, Ijen. Kalian tahu lah ya, panglima dia pangkatnya itu tinggi. Pasti dia punya tahta. Terus dia punya kekuasaan. Dan yang pasti dia punya uang yang banyak. Tapi sayangnya dia mengalami sakit kusta yang gak bisa disembuhkan. Penyakit ini itu dianggap najis pada zaman dahulu karena orang-orang berpikir kalau orang yang kena sakit kusta itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Tapi dia punya seorang budak nih, budak perempuan yang menyarankan supaya dia datang ke Israel dan bertemu seorang nabi yang akan menyembuhkan dia. Bayangkan deh Ijen, pertama nih dia harus mendengarkan budaknya yang sebenarnya budaknya itu gak punya hak untuk bicara. Terus yang kedua, dia harus meminta tolong kepada seorang nabi di negeri yang ia musuhi. Duh, dia benar-benar bingung banget. Apa yang harus dia lakukan ya? Tapi rasa sakitnya itu membuat dia untuk mencoba merendahkan hati dan mendengarkan kata-kata dari budak perempuannya itu untuk pergi ke Israel. Akhirnya dia bersiap-siap membawa semuanya. Lalu ia pergi dan sampailah di tempat nabi tersebut. Nabi itu adalah Nabi Elisa. Tapi yang hebat di sini, Nabi Elisa ketika dia didatangi oleh panglima, dia malah menyuruh hambanya yang keluar, bukan dia yang keluar. Hambanya itu bilang, kata Elisa, kamu pergi ke Sungai Yordan, mandi di sana sebanyak 7 kali. Mendengar itu, Naaman menjadi sangat marah. Karena ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia merasa tidak dihargai. Dia udah datang jauh-jauh. Terus dia bukan bertemu dengan nabi yang ia cari, tapi ia malah bertemu dengan hamba dan malah disuruh mandi di Sungai Yordan. Dia marah sekali nih. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Apa? Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan Sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Siapa dia berani menolakku? Dia tidak berhak melakukan ini. Anda adalah panglima tentara Aram. Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja. Tapi dia menolak untuk bertemu, bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan sembuh.
ternyata ini bisa menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara supaya kita bisa menjadi rendah hati adalah salah satunya dengan mendengarkan orang lain. Sama seperti Naaman tadi, dia mau belajar mendengarkan orang lain dan akhirnya ia bisa merendahkan hatinya dan tidak sombong lagi. Lalu dia jadi sembuh deh. Ejin tahu nggak kalau orang yang sombong itu nggak mau mendengarkan orang lain karena ia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Tapi dengan kita belajar untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan pendapat mereka, masukan dan juga saran, kita sudah belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Yeay, semua jawabannya udah ketemu. Woo!